Program Studi Tesis Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Quran UIN Syed Ali Rahmatullah. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang konsumsi dan investasi. Yuk, simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsumsi dan investasi. Dalam pembahasan kali ini, konsumsi dan investasi memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, konsumsi, yang kedua, tabungan, dan yang ketiga, investasi. Materi yang pertama yakni konsumsi dan tabungan. Pengertian dari konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah sebuah aktivitas guna menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang. Pola konsumsi masyarakat pada umumnya tidak akan menghabiskan semua pendapatannya untuk dikonsumsi. Biasanya akan ada sebagian pendapatan yang disisihkan untuk ditabung. Oleh karena itu, tabungan dapat diartikan sebagai sisa pendapatan setelah dikurangi untuk konsumsi. Tabungan juga diartikan sebagai pengurangan konsumsi saat ini demi untuk mengkonsumsi lebih banyak di waktu yang akan datang. Tabungan dapat memperbesar kapital atau modal yang pada akhirnya memperbesar pula kapasitas produksi sehingga akan semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan. Fungsi konsumsi dan tabungan. Hubungan antara tingkat konsumsi dan pendapatan diformulasikan dalam fungsi konsumsi, sementara hubungan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan dirumuskan dalam fungsi tabungan. Jadi, fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan, sedangkan fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara tabungan dengan tingkat pendapatan. Bila pendapatan meningkat, konsumsi dan tabungan pun ikut meningkat dengan proporsi yang lebih kecil dari kenaikan pendapatan. Pendapatan merupakan penjumlahan antara konsumsi dan tabungan. Selanjutnya ada tabel. Tabel berikut ini untuk menunjukkan gambaran atau ilustrasi hubungan tingkat pendapatan suatu masyarakat dengan tingkat konsumsi dan tingkat tabungan yang ada di masyarakat tersebut. Perhitungan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dari data pada tabel 7.1 di atas, jika kalian akan menghitung fungsi konsumsi dan fungsi tabungan, maka pertama kali kalian dapat mencari fungsi konsumsi.
setiap tingkat pendapatan. MPS, Marginal Property to Save, dan APS, Average Property to Save. Marginal Property to Save adalah perbandingan antara bertambahnya saving dengan bertambahnya pendapatan nasional yang mengakibatkan bertambahnya saving. Sedangkan yang dimaksud dengan Average Property to Save adalah perbandingan besarnya saving pada suatu tingkat pendapatan nasional dengan besarnya pendapatan nasional bersangkutan. Jika kita perhatikan bahwa untuk fungsi konsumsi berbentuk garis lurus, maka fungsi savingnya pun akan berbentuk garis lurus. Hubungan antara MPC dengan MPS dan APC dengan APS. Hubungan antara margin property to consume dengan margin property to save dapat kita nyatakan sebagai berikut. MPC dan MPS sama dengan 1, atau bisa dinyatakan dengan cara lain, MPC sama dengan 1 kurang MPS, atau MPS sama dengan 1 kurang MPC. Untuk hubungan antara average property to consume dengan average property to save adalah mirip dengan hubungan antara margin property to consume dengan marginal property to save, yaitu APCN tambah APSN sama dengan 1, atau APCN sama dengan 1 kurang APSN, atau APSN sama dengan 1 kurang APCN, 1 sama dengan APCN tambah APSN. Kasus-kasus fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sebagaimana dikemukakan di depan. Rumus umum daripada fungsi konsumsi adalah C sama dengan A tambah B. Titik Y atau C sama dengan A tambah PC. Maka perumusan kembali daripada fungsi konsumsi ini ialah C sama dengan kurung tutup kurung buka APCN kurang APC YN tambah MPC. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi dan tabungan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan suatu masyarakat antara lain: A. Distribusi pendapatan nasional. Jika distribusi pendapatan masyarakat semakin merata, maka akan semakin tinggi pengeluaran konsumsi masyarakat tersebut. B. Kekayaan masyarakat dalam bentuk alat liquid. Semakin banyak alat liquid yang ada dalam masyarakat dengan tingkat pendapatan yang sama, akan kecenderungan jumlah pengeluaran konsumsi akan lebih besar daripada keadaan di mana alat liquid dalam masyarakat sedikit. Yang C, pendapatan akan diterima di masa yang akan datang. Expected income akan berpengaruh pada besarnya pengeluaran konsumsi masa sekarang. Semakin besar expected income, semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah expected income, maka akan semakin kecil pengeluaran konsumsinya. Yang D, jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi suatu masyarakat. Suatu perekonomian yang penduduknya relatif banyak, pengeluaran untuk konsumsi pun juga lebih besar daripada perekonomian yang jumlah penduduknya sedikit, meskipun pendapatan nasional kedua masyarakat tersebut sama besarnya. Yang E, pendapatan tertinggi yang pernah dicapai pada masa lampau. Pengeluaran konsumsi masyarakat dipengaruhi juga tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapainya. Yang F, harapan atau ekspektasi masyarakat akan adanya perubahan harga. Jika diperkirakan harga akan naik, maka masyarakat
ada maka masyarakat ada tendensi untuk menggunakan uangnya untuk membeli barang dan jasa, sekalipun pendapatan masyarakat tersebut tidak berubah. Maka dengan demikian fungsi konsumsi akan bergeser ke atas. Yang G, struktur pajak. Struktur pajak pajak yang bersifat progresif dapat menyebabkan kenaikan fungsi konsumsi, dan adanya perubahan struktur pajak akan mempengaruhi fungsi konsumsi masyarakat. H, sikap masyarakat terhadap kehematan. Attitude toward thrift. Fungsi konsumsi masyarakat yang sebenarnya banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan tingkah laku masyarakat itu sendiri. Terdapat sifat hemat. Makin hemat suatu masyarakat, makin rendahlah MPC-nya. Tingkah laku seorang terhadap kehematan dipengaruhi oleh tim preference-nya, yaitu pemilihan waktu tentang konsumsi masyarakat yang lebih penting antara konsumsi waktu sekarang dengan konsumsi waktu kemudian. Yang E, selera. Perbedaan selera masyarakat dalam berkonsumsi akan berpengaruh terhadap fungsi konsumsinya. Bila masyarakat memiliki selera yang menurun dalam konsumsi, maka fungsi konsumsi jangka pendek bergeser ke bawah. Untuk J, yang J, faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi, misal umur, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, keadaan keluarga, ini akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsinya, yang kemudian akan menyebabkan pergeseran fungsi konsumsi. Yang K, keuntungan atau kerugian kapital, windfall gain. Keuntungan kapital yaitu dengan naiknya keuntungan bersih dari kapital akan mendorong bertambahnya konsumsi. Begitupun sebaliknya, adanya kerugian kapital akan memengaruhi konsumsi. F, tingkat bunga atau rate of interest. Tingkat bunga akan mempengaruhi yang L akan berpengaruh terhadap besarnya tingkat konsumsi. Semakin tinggi akan cenderung mengurangi besarnya tingkat konsumsi pada masyarakat tersebut. Sedangkan semakin rendah tingkat bunga akan cenderung menaikkan tingkat konsumsi masyarakat tersebut. Materi selanjutnya adalah tentang investasi. Pengertian investasi. Investasi diartikan sebagai pengeluaran yang ditunjukkan untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal atau persediaan kapital stok. Perlu kita sadari bahwa pengertian investasi dalam ekonomi berbeda dengan istilah investasi yang dipergunakan sehari-hari. Contoh, pembelian barang maupun jasa seperti gedung, mesin, peralatan, dan pendidikan dapat digolongkan sebagai investasi. Tetapi pembelian surat berharga seperti obligasi dan saham bukan merupakan investasi dalam pengertian ekonomi. Alasannya karena pembelian obligasi dan saham hanya merupakan pertukaran kertas berharga dan tidak ada kapasitas dan produksi baru yang diciptakan. Yang selanjutnya, penggolongan investasi. Secara garis besar, investasi dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu A, investasi tetap. Investasi tetap perusahaan terdiri dari pengeluaran perusahaan yang untuk mesin-mesin, perlengkapan bangunan yang semuanya bersifat tahan lama. B, investasi untuk perumahan, khususnya rumah tempat tinggal. C, investasi yang berupa penambahan persediaan atau investor. Yang D, investasi bruto atau investasi kotor, yaitu semua tambahan barang-barang
modal atau stok kapital selama periode tertentu. Yang investasi neto atau investasi bersih, yaitu semua tambahan barang-barang modal stok kapital selama periode tertentu yang benar-benar baru. Konsep nilai waktu dari uang, present value of money. Dalam konsep nilai waktu dari uang, kita mengenal dua macam, yaitu A. Konsep nilai sekarang, present value. Konsep nilai sekarang digunakan untuk menilai arus kas masuk yang akan diterima di masa yang datang. Jika dinilai sekarang, pengertian lain mengetahui bagaimana menghitung nilai sekarang untuk return yang akan diterima di waktu yang akan datang. Yang B. Konsep nilai mendatang, future value. Konsep nilai mendatang atau yang akan datang digunakan untuk menilai dana yang dimiliki saat ini bila dihitung di masa yang datang. Pengertian lain untuk menghitung nilai yang akan datang dari sejumlah uang yang dimiliki saat ini. MEC, Marginal Efficient of Capital, dan MEI, Marginal Efficient of Investment. Dalam investasi, sebagaimana kita ketahui, hubungan antara tingkat bunga dan investasi bersifat negatif. Hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat bunga, semakin rendah tingkat investasi. Sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga, maka akan semakin tinggi tingkat investasinya. Mengapa? Hal ini bisa dijelaskan bahwa seorang investor dalam berinvestasi tentunya akan mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan resiko yang dihadapinya, digambarkan dalam kurva MEI. Di sebelah kiri kurva MEC. Pengertian MEI ini sebenarnya berkaitan dengan permintaan barang-barang kapital bagi suatu perusahaan dengan anggapan bahwa penerimaan aliran kas dari proyek investasi bersedia dan diketahui secara pasti oleh perusahaan. Pada permintaan barang-barang kapital menggambarkan antara jumlah investasi dan besarnya keuntungan dari investasi tersebut. Kurva MEC dan MEI dapat dilihat pada gambar berikut ini. Faktor yang mempengaruhi pengeluaran investasi. Pengeluaran untuk investasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain A. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dapat diartikan bahwa tinggi rendahnya tingkat investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Yang B. Tingkat pendapatan. Investasi tergantung juga dari tingkat pendapatan, sehingga dapat dirumuskan I sama dengan F kurung buka kurung tutup Y. Jadi secara keseluruhan investasi ditentukan oleh suku bunga dan pendapatan. Yang C, Social Overhead Capital atau SOC. Semakin banyak SOC, semakin tinggi pula MEI. Yang D, populasi penduduk. Semakin besar bertambahnya penduduk, akan semakin bertambah permintaan barang-barang atau jasa-jasa, sehingga akan menaikkan harga. Yang E, penemuan dan inovasi teknologi. Technological invention dan innovation yang mengakibatkan berkurangnya biaya produksi, akan mengakibatkan naiknya MEI. Yang F, akumulasi modal, capital accumulation. Makin banyak akumulasi kapital, akan semakin rendahlah tingkat MEI. Yang G, kepercayaan terhadap situasi perdagangan di masa depan. Sikap optimis terhadap kemungkinan hari, maka akan menaikkan MEI. Yang terakhir H,
Struktur pajak yang memberatkan produsen akan berakibat menakutkan dan merendahkan materi selanjutnya tentang kaitan pendapatan nasional, konsumsi, tabungan, dan investasi. Kondisi keseimbangan umum (equilibrium). Konsep pendapatan nasional dilihat dari segi sumber atau asalnya, terdiri dari pendapatan yang dipakai untuk konsumsi dan untuk tabungan (saving). Bagi rumah tangga konsumen, bagi rumah tangga produsen, pendapatan nasional unsurnya terdiri dari pendapatan yang dikeluarkan untuk konsumsi dan untuk investasi. Jadi, Y sama dengan C tambah S untuk rumah tangga konsumen dan Y sama dengan C tambah I untuk rumah tangga produsen. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan nasional equilibrium ialah tingkat pendapatan nasional di mana tidak ada kekuatan ekonomi yang mempunyai tendensi untuk mengubahnya. Pendapatan nasional equilibrium dengan menggunakan syarat S sama dengan I, di mana persamaan S sama dengan I dapat diuraikan lagi menjadi S sama dengan I, Y kurang C sama dengan I, Y kurang tutup kurang buka A tambah BY sama dengan I, Y kurang A kurang BY sama dengan I, Y kurang BY sama dengan A tambah I, kurang buka kurang tutup 1 kurang B, Y sama dengan A tambah I. Dan ada rumus di bawahnya. Yang terakhir, angka pengganda atau multiplier. Dalam kenyataan di masyarakat akan sulit terpenuhnya persyaratan keseimbangan S sama dengan I. Misal, pada suatu ketika besarnya investasi tidak sama dengan besarnya saving. Maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan dalam perekonomian. Peran angka pengganda atau multiplier adalah bilangan dengan mana investasi harus kita kalikan. Apabila kita ingin mengetahui besarnya perubahan pendapatan nasional equilibrium yang baru yang diakibatkan oleh adanya perubahan untuk angka pengganda sendiri bisa berupa angka pengganda investasi, angka pengganda government expenditure, angka pengganda pajak, dan lainnya. Itulah sedikit penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.